Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai matriks. Jadi matriks itu ialah susunan sekelompok bilangan dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom dan diletakkan di antara dua tanda kurung, kurung biasa atau kurung siku. Ya, sebuah matrik dapat diberi nama dan biasanya nama tersebut dinyatakan dalam bentuk huruf besar atau huruf kapital. Jadi di sini bentuk umum dari matriks itu dia, nah, ada kurung. Di sini itu namanya kurung siku. Kalau kurung biasa seperti ini pun bisa untuk menyatakan matriks, tapi tidak diperbolehkan lain daripada itu. Ya. Di sini ada A11, A12 sampai nanti A1N. Terus di sini A21, A22 sampai A2N. Terus A31, A32 sampai A3N. Seterusnya sampai nanti ini dia di baris terakhir AM1, AM2 sampai AMN karena dia berada di kolom terakhir. Nah, sesuai definisi yang tadi dibacakan bahwa matriks itu adalah susunan sekelompok bilangan. Jadi yang di dalam kurung ini dari A11 sampai AMN ini itu dia merupakan suatu bilangan yang dijajarkan dalam bentuk baris dan kolom. Jadi ini namanya baris. Saya singkat jadi B1. Dari A11 sampai A1N itu namanya baris. Jadi ini itu baris. Ini baris juga. Berarti ini baris ke-2. Terus ini juga baris ke-3. Dari A31 sampai A3N itu adalah baris. Sampai nanti baris terakhir. Baris terakhir di sini itu disimbolkan dengan M. BM, baris ke M. Ya. Nah, setelah itu ada baris, ada kolom. Dari kolom itu dari A11 sampai AM1. Ini namanya kolom. Ingat, jangan sampai ketukar. Kalau dari ke arah samping itu namanya baris, kalau dia menurun itu namanya kolom. Ini kolom 2 dan ini kolom ke N, ya. Kolom ke N. Nah, ini itu dia bentuk umum dari sebuah matriks. Nah, sekarang A11, A12, A21 dan seterusnya sampai AMN ini dia memiliki arti apa dari 1, 2, 2. Ingat ya, penyebutannya jangan menggunakan puluhan, belasan seperti itu. Misalkan ini A11, A12 itu salah. Jadi angka 1, 2, 22, 31 itu dia memiliki artinya sendiri. Jadi arti daripada angka-angka tersebut, misal kita punya di sini A11, itu dia memiliki arti bahwa angka ini, ingat ya, angka yang ini dari A11 sampai AMN ini itu dia berupa bilangan. Jadi bilangan A11 ini itu dia artinya terletak pada baris pertama, kolom pertama. Coba perhatikan. A11 ini kan dia, nah nih, baris pertama dan dia kolom pertama, ya kan? Nah, jadi angka yang di depan sini, angka 1 yang di depan ini itu dia menunjukkan baris, angka yang keduanya itu menunjukkan kolom. Jadi kalau saya punya A23 artinya dia terletak pada baris 2 kolom 3 ya. Baris 2 ya berarti A21, A22, seterusnya sampai A2N dan kolomnya 3. Nah, kebetulan saya tidak menulis kolom 3 di sini, maka dia letaknya nanti itu di samping A22. Kalau arti daripada A31 dia terletak pada baris ketiga kolom pertama. Jadi angka yang di depan, ingat, itu dia menunjukkan baris, angka keduanya itu menunjukkan kolom. Jadi harus dibaca 1-1, jangan 31, itu salah. Oke, itu arti daripada angka-angka yang terletak pada matriks tersebut. Sekarang kita bahas ordo matriks nih dari contoh atau bentuk umum yang pertama tadi. Ordo matriks itu adalah ukuran matriks. Jadi kalau ada disebutkan ordo dari matriks A, misalkan di sini misal ya. Misal saya punya A, matriks A. Jadi ingat, matriks itu disimbolkan dengan huruf kapital. Matriks A itu ordonya 3 kali 2. Nah, jadi 3 kali 2 ini ditulis di bawah. Di bawah, jangan sejajar dengan A. Di bawah ya, 3 kali 2. Jangan dihasilkan. Jadi ordo itu saya bilang ukuran. Artinya 3 ini dia memiliki arti nih. 3 ini dia menunjukkan sama seperti arti dari A21, A22 tadi.
itu dia di depannya adalah baris, yang di belakang sini adalah kolom. Jadi dia menunjukkan ukuran matriksnya ini adalah 3 kali 2. Barisnya ada 3, 2, 3 seperti itu, kolomnya ada 2, 1, 2. Nah, arti daripada matriks. Kalau bentuk umum seperti ini, kita bisa simpulkan. Misalkan kita beri nama ini A. Matriks A ini, itu dia memiliki ordonya berapa? Ordonya, coba lihat, dia terletak berapa baris ini? Matriksnya ada berapa baris? 1, 2, 3, sampai ke M. Jadi matriks ini memiliki ordo M, ya, baris. Berapa kolom tuh? 2, dan seterusnya sampai kolomnya ada N. Jadi M kali N. Cukup ditulis seperti ini. Jangan dihasilkan, ingat. Itu adalah ordo. Oke, kita akan bahas jenis-jenis matriks. Yang pertama, itu adalah matriks 0. Ya, yang pertama itu adalah matriks 0. Sesuai dengan namanya, artinya nanti, ya, ingat ini simbolnya O karena dia 0. Ditulis di dalam kurung, siku. Nah, karena dia matriks 0, maka isi dari matriks itu angkanya semuanya adalah 0. Ya, ordonya tidak masalah, ordonya itu boleh berapa saja. Kalau ditanya ini ordo matriks 0 ini berapa? Ordo O berapa di sini? Barisnya ada berapa? 1, 2, berarti 2 kali berapa kolomnya? 1, 2, 3. 2 kali 3. Jadi ordo matriks 0 yang ini itu 2 kali 3. Boleh kalau ada misalkan kita punya matriks O lagi yang ukurannya seperti ini. Ya. Ini ordonya berapa? 2 kali 2. Atau misalkan kita punya matriks O seperti ini. Nilainya cuma 1 angka. Nah, kalau dia 1 angka seperti itu, maka matriks ini memiliki ordo berapa? Barisnya yang dia milik dia sendiri 1 artinya, terus kolomnya 1 juga. Jadi kalau dia ada angka 1 seperti ini, 1 angka, 1 bilangan saja, maka dia ordonya adalah 1 kali 1. Dia tetap memiliki ordo walaupun dia hanya ada 1 angka di dalam kurung tersebut. Bisa dipahami ya? Yang kedua, itu adalah matriks baris. Matriks baris. Nah, sesuai dengan namanya, ini nanti dia hanya memiliki 1 buah baris. Jadi misalkan B. 1, 0, 3, 2. Ya. Hanya terdiri dari 1 baris. Kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1 angka ini dia mewakili 1 kolom. Ingat ya. Jadi ini harus ada jarak. Dari angka 1 ke 0 ini harus ada jarak. Kalau kalian dempet-dempetan, nanti itu terbacanya menjadi 10 dan kita tidak tahu arti. Misalkan kayak gini nih. Misalkan saya punya matriks C 10, 3, 2. Nah, di atas dan di bawah ini matriks B dan matriks C ini dia berbeda. Yang di atas itu dia terdiri dari 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 angka sebagai kolomnya. Kalau yang C ini dia hanya terdiri dari 3 kolom, yaitu 10, 3, dan 2. Maka dari itu penulisan harus tepat. Jadi kalau dia menunjukkan kolom 1, kolom 2, maka harus ada renggang di antara mereka. Oke? Kalau seperti ini dia nyata 10, tapi kalau ada jarak seperti ini maka dia nilainya berbeda. Ini kolom 1, ini kolom 2. Nah, jadi ini matriks baris. Matriks baris itu dia terdiri dari 1 baris. Maka ordonya bagaimana? Baris dulu. Ordo itu kan baris kali kolom. Jadi barisnya di sini 1 kali kolomnya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi barisnya ada 1, kolomnya ada 4. Maka ordo B itu adalah 1 kali 4. Cukup ditulis seperti ini, jangan dihasilkan. Yang ketiga itu matriks kolom. Kebalikan daripada matriks baris. Nah, sesuai namanya kolom berarti dia hanya terdiri dari 1 kolom. Misalkan 10 akar 2, 3. Ya, 10 akar 2, 3. Kolomnya ada 1 deret ini aja. Maka ini ordonya, ordo C itu adalah berapa baris? Sama kayak kolom, 1 angka ini dia mewakili 1 kolom. Maka baris pun kalau dia hanya 1 angka, itu dia mewakili 1 baris. 1, 2, 3. Maka di sini C-nya 3 kali 1. Nah, seperti itu. Oke, lanjut matriks persegi dan matriks persegi panjang. Jadi jenis yang lain itu ini. Jadi matriks persegi sesuai dengan namanya, persegi itu ialah suatu segi 4 yang memiliki sisi yang sama keempat-empatnya. Jadi artinya apa? Kalau saya punya matriks B ya, ini terserah. Kita bisa menamai matriks itu dari A sampai Z. Jadi saya pakai di sini matriksnya B misalkan.
Nah, matriks B ini kalau dia dikatakan persegi, maka isinya harus memiliki jumlah baris dan kolomnya yang sama. Jadi misalkan di sini 2, 0, 3, 4 misalkan. Nah, barisnya ada berapa? Barisnya ada 2, 1, 2. Jadi di sini matriks B itu memiliki ordo 2 kali 2. Kolomnya pun ada 2. Baris ini seperti ini, kolom itu yang ini. Jadi 2 kali 2. Terus misalkan saya punya Z. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kira-kira dia matriks apa ini? Matriks persegi ya, matriks persegi karena walaupun dominan nilainya itu banyak yang 0, tapi di sini ada angka 1. Misalnya nih 1 ini saya ganti jadi 0, maka ini adalah matriks 0. Tapi karena ordonya ya, di Z memiliki ordo, barisnya ada 3, kolomnya pun ada 3. Maka di sini matriks 0 yang ini itu juga termasuk matriks persegi karena dia memiliki ordo, baris, dan kolom yang sama. Bisa dipahami ya matriks persegi. Jadi matriks persegi ingat harus memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Sedangkan matriks persegi panjang sesuai dengan namanya persegi panjang, maka misalkan di sini M ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti ini. Kenapa dia jadi persegi panjang? Karena memiliki baris dan kolom yang tidak sama jumlahnya. Maka ini matriks M memiliki ordo berapa? 1 2. Ada 2 baris, ada kolomnya tuh 2 3, ada 3. Jadi di sini jumlah baris dan kolomnya itu berbeda. Dinamakan matriks persegi panjang. Oke, setelah itu ya kita lanjut jenis yang keenam, itu matriks diagonal. Matriks diagonal. Nah, coba ini ilustrasi dulu. Misalkan saya punya segi 4 seperti ini. Diagonalnya itu yang mana? Dari pojok atas yang ini tarik ke pojok bawah. Ya, ini namanya diagonal. Nah, suatu diagonal itu harus dihubungkan pojok ke pojok seperti ini. Nah, perhatikan. Ya. Misal saya punya di sini matriks, ini coba perhatikan matriks M yang tadi ya, persegi panjang. Nah, apakah jika saya tarik matriks angka pertama, baris pertama, kolom pertama ini, angka 1 ini ke 6, dia membentuk suatu diagonal. Ingat ya, ini dia terdiri dari 2 baris. 2 baris, 3 kolom. Maka nanti dia harus include ke sini. Misalkan ini saya tarik, nah seperti ini. Ya kan? Ini baris pertama, kolom pertama dia ada. Ya kan? Ini baris kedua, kolom ketiga itu ada. Namun, angka yang di kolom kedua ini dia tidak memenuhi, tidak ada. Jadi, kolom kedua ini dia tidak berpartisipasi untuk membuat satu buah diagonal. Maka, apa kesimpulannya? Persegi panjang tidak bisa kita buat menjadi matriks diagonal. Atau matriks persegi panjang itu dia tidak termasuk matriks diagonal. Bisa dipahami ya? Jadi, suatu matriks diagonal itu harus matriks persegi. Tidak boleh itu kalau dia matriks persegi panjang, harus persegi. Karena apa? Misalnya nih, saya tarik dari angka pertama ke angka terakhirnya ini. Nah, dia memiliki baris pertama, kolom pertama dia memenuhi. Baris kedua, kolom kedua dia juga memenuhi. Tidak ada angka di antara 3, 4 atau 2, 0 ini yang harus kita perhatikan. Jadi, matriks diagonal itu harus matriks persegi. Mohon ditulis sebagai catatan. Ya. Misalkan itu sudah seperti itu contohnya. Misalkan saya punya di sini matriks A 1 0 0 0 min 3 4 sorry 0 terus 0 0 4 0 terus terakhir di sini saya punya 0 0 0 2. Nah, matriks diagonalnya itu dari angka pertama ini kita buat. Nah, coba perhatikan, kolom pertama dia ada memenuhi, kolom kedua dia juga memenuhi, kolom ketiga dia memenuhi, kolom keempat dia memenuhi. Maka di sini dia merupakan matriks diagonal dikarenakan satu buah diagonal yang ditarik ini dia memenuhi semua angka di kolom dan di baris itu. Oke, nah diagonal ini ya dinamakan diagonal utama. Kalau dia ditarik dari angka pertama pada baris pertama, kolom pertama sampai baris terakhir, kolom terakhir ini itu dinamakan diagonal utama. Diagonal utama.
Ya, dari angka pertama baris pertama kolom pertama sampai baris terakhir kolom terakhir yang di bawah sini itu dia dinamakan diagonal utama. Namun kalau dia dikatakan seperti ini, dari sini mana nih? Nah, pokoknya lawannya itu cuma diagonal lawan. Ya. Bisa dipahami. Oke. Oke, jenis selanjutnya nomor 7 itu matriks segitiga atas dan nomor 8 matriks segitiga bawah. Jadi matriks ini dia harus matriks persegi yang pertama. Yang kedua, dia harus dibuat diagonal utamanya. Nah, diagonal utamanya itu dari baris pertama kolom pertama ini tarik ke baris terakhir seperti ini. Terus jika angka-angka selain 0 itu dia berada di atas seperti ini, ya yang saya kotaki ini, maka itu dinamakan segitiga atas, ya. Jadi di bawahnya harus 0. Misalkan salah satunya saja, misalkan ini saya hapus menjadi 2. Nah, dia tidak menjadi matriks segitiga atas lagi. Karena apa? Karena di bawah segitiga atas yang ini, itu dia ada angka selain 0. Jadi yang di bawah sini harus 0. Kebalikannya segitiga bawah, diagonal utamanya kita bikin terlebih dahulu. Setelah itu kita tarik dan kita bentuk. Jika segitiganya berada di bawah dan angka 0, sisanya itu berada di atas seperti ini, maka dia dinamakan segitiga bawah. Matriks segitiga bawah. Ingat, di atasnya, ini karena dia di bawah, maka di atas segitiganya itu dia harus 0. Pokoknya selain di dalam segitiga ini, yang di luar sini, itu dia harus 0. Ada angka selain 0, maka dia tidak termasuk segitiga atas atau segitiga bawah. Ingat ya. Terus bagaimana jika dominan di sini? Misalnya saya hapus. Ini angkanya saya ganti menjadi 0. Nah, dia tetap menjadi segitiga atas, ya, karena matriks diagonal utamanya ini 1, 0, 0, 10 ini dia masih memiliki angka selain 0, ya, maka dia dinamakan segitiga atas. Oke, last, matriks identitas. Matriks identitas ini sesuai namanya itu identitas. Nanti di sini matriks ini harus matriks persegi. Yang kalian harus pahami, identitas itu dia harus matriks persegi dan perhatikan diagonal utamanya. Misalkan ini karena dia namanya identitas, maka biasanya disimbolkan dengan huruf I. 1, 0, 0, 1. Ini matriks identitas dengan ordo 2x2. Ini saya tulis ordonya di sini 2x2. Ya, barisnya ada 2 ya. Ingat kolomnya ada 2. Ini angka 1. Nah, diagonal utamanya itu adalah 1 semua. Ya, ingat, selain diagonal utama, angkanya itu harus 0. Maka itu dinamakan matriks identitas. Misalkan kita punya lagi matriks identitas karena dia harus persegi, maka ini harus 3x3 kalau dia 3. Ini kita bikin 1, dimulai harus dengan 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, seperti ini. Diagonal utamanya 1. Harus, wajib. Jadi identitas itu diagonal utamanya harus 1. Ingat, diagonal utama itu dari baris pertama kolom pertama ini ditarik ke bawah. Set seperti ini itu diagonal utama namanya. Selain diagonal utama nilainya harus 0. Oke, sekarang matriks transpos. Nah, matriks transpos ini itu artinya mengubah baris menjadi kolom. Atau kebalikannya, mengubah kolom menjadi baris. Contoh nih, misalkan saya punya matriks A, isinya itu misalkan 2, 0, 1, 3. Nah, ingat ya, matriks transpos ini dia itu simbolnya pangkat T. Jadi matriksnya tulis terlebih dahulu, matriks apa dia maksud. Terus pangkat T, T-nya boleh T besar atau T kecil. Kalau ada pangkat T, itu artinya dia transpos, hasil transpos dari matriks A ini. Nah, kita punya matriks A, terus ditransposkan pangkat T. Maka menjadi, perhatikan, mengubah baris menjadi kolom. Jadi baris pertama yang 2, 0 ini ubah menjadi kolom 2, 0. Kolom pertama. Baris kedua 1, 3 ini ubah menjadi kolom ke 2, 1, 3. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kalau kalian lihat kolom pertama itu 2, 1 menjadi baris pertama 2, 1 seperti ini. Nah, misalkan kita punya matriks B. Matriks B ini saya punyanya 1, 2, min 1. Dia merupakan matriks kolom, ya. Kalau kita transposkan B transpos, dia akan menjadi matriks baris karena 1, 2, min 1 ini kita buat menjadi baris. Ya, kolom menjadi baris. Bisa dipahami ya. Jadi 1, 2, min 1 itu merupakan matriks baris dikarenakan dia hanya memiliki satu buah baris. Nah, jadi matriks transpos itu bentuknya seperti ini. Jadi mengubah baris menjadi kolom.